Mas Edi. Buan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, bintang tamu saya berikut. Apa? Berikut. Berkirutnya. Berkirut. Adalah dokter spesialis seksual. Spesialis seksual. Duduknya berubah dikit. Yang akan menjelaskan pentingnya exercise ya, agar bugar di ranjang. Ranjangnya dikasih air aja biar bugar ya. Langsung aja kita sambit ya. Kita sambut Dr. Boyke Dianugroho. Kembali ke ngelet. Kembali ke ngeletop. Iya benar. Ngelet atau lek. Selamat malam untuk dokter. Selamat malam untuk dokter Boyke. Long time no see ini. Iya. Apa kibirnya ini? Ini pemirsa di rumah maupun studio dan saya udah kangen. Oke. Udah nggak sabar ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang dari dokter Boyke yang punya ini. Selain nunggu dokter Boyke menjelaskan nanti yang akan ditanya, mungkin nunggu yang lain juga nggak Mas? Nunggu yang lebih tingkatnya lebih naik dikit. Nunggu obat-obatan yang kemarin dikasih dokter udah habis. Oke. Tinggal nunggu yang ini ya. Yang baru lagi. Apa? Balik ke malam ini dokter sesuai dengan tema kita yaitu membicarakan tentang kebugaran pasangan suami istri. Iya. Mantep banget kayaknya ini ya. Seberapa penting sih pasangan suami istri untuk melakukan olahraga secara bersama? Iya. Jadi yang namanya hubungan suami istri yang baik itu dua-duanya harus bisa mencapai kepuasan, ya. Dan karena harus dua-duanya mencapai kepuasan, dua-duanya untuk bisa mencapai kepuasan tadi, dua-duanya tubuhnya harus bugar. Ya, karena apa? Kalau tidak bugar, hanya salah satu aja yang puas, itu bukan hubungan seks yang menyenangkan. Sangat setuju sekali. Ya, nah untuk bisa sampai ke situ, pertama tentu ada tiga olah makanan, ada artinya gizi, kemudian olahraga, dan kemudian kedamaian pikiran. Ya. Yang ketiga itu. Yang ketiga Mas Tekul banget ya. Emang nggak damai Mas, gimana? Kan aku nanya Mas. Teman. Enggak, maksudnya kenapa Mas? Kena kamu dan menghindar. Ya orang pas di hidung. Jadi begitu kamu ya. Tiga hal itu ya. Sangat setuju dengan dokter Boyke. Terus next. Jadi kalau makanan tentunya yang paling bagus adalah proteinnya tinggi. Proteinnya itu daging, itu kan kita tahu itu zat pembangun tubuh ya supaya kita segar. Tapi lemak rendah dan juga karbohidrat juga agak sedikit rendah. Itu makanan yang sehat seperti itu dietnya. Yang kedua olahraga, terutama jalan kaki ya, memperkuat otot-otot panggul, sepeda. Itu juga ya, treadmill sama olahraganya, olahraga yang harus kardio, artinya betul-betul nafas kita menjadi baik, denyut jantung kita baik, dan kemudian kedamaian pikiran, karena kalau terlalu cepat nantinya malah peltu, baru nempel di semetu. Luar sangat setuju dengan dokter Boyke, saya setuju banget saya. Jadi besok ayam, terus warna-warni lagi daging, ayam lagi, terus ayam ya. Tiap hari ayam tak kumpulin tuh satu kandang ayam. Yang nambahinnya dia. Iya, dia mah nambahin sendiri. Ya, jadi, nah kalau sudah kedua tubuhnya itu bugar, otomatis kita harus tahu kalau wanita kan model mobil solar, dia lebih lambat panasnya. Sementara kalau pria kan bensin, dia lebih cepat tersulutnya, ya kan? Nah, untuk itu si pria harus bisa menahan dulu, gitu, dengan berbagai macam senam tentunya, dengan berbagai macam olahraga, supaya dia bisa mendampingi dan mendapatkan
secara bersama-sama. Barengan gitu ya, Barengan. Luar biasa. Dokter lagi. Sekarang ini kan sedang tren, maaf kalau bahasa Inggris saya agak British ya, istilah exercise. Ya. Di dunia fitness dan olahraga, menurut dokter sendiri, adakah sisi negatif dari latihan untuk pasangan tersebut atau mungkin positif? Enggak. Justru yang ada adalah sisi positifnya. Karena dengan exercise tadi atau olahraga untuk seks tadi justru lebih membugarkan. Seperti misalnya kita senam kegel, jepit tahan, jepit tahan. Nah, itu kalau kita lakukan, ya, loh, itu bukan porno ya, itu bukan porno. Artinya kalau kita kalau kita melakukan itu baik laki-laki ataupun perempuan, dan kalau kita lakukan secara rutin ya, ibu-ibu juga sambil masak bisa dia jepit tahan, laki-laki juga bisa. Bahkan pada laki-laki itu kalau misalnya buang air kecil, dia tidak usah sekaligus serut selesai, dia tahan-tahan, malah itu akan membuat otot-otot panggulnya menjadi lebih kuat. Ya, jadi banyak efek positifnya ya, dok? Kegel itu banyak efek positifnya. Bukan hanya sekedar dia menahan ejakulasi dini pada pria, tapi dia juga lebih bisa untuk ketahanannya itu akan lebih lama. Luar biasa. Ya, itu senam kegel itu adalah seperti itu. Kemudian buat wanitanya, ya tentu kalau wanitanya itu kan otot-otot vaginanya akan lebih bagus dalam ketika mencengkeram. Iya. Nyari yang diomongin dokter tadi apa? Cengkeramnya, istilahnya orang nggak usah lagi harus. Lu kan? Biasanya pakai wawawawa. Lu dengerin aja, ambil positifnya. Brengsek ini. Jadi orang ya wanita yang mau melakukan senam kegel, dia tidak perlu lagi operasi vaginoplasti, memperkecil dan sebagainya ya. Dan ya artinya juga si pasangan ngerasa nggak seperti kayak masuk blong aja, kayak masuk jalan. Iya. Jadi ada bagus. Gitu. Enaknya di mana ya? Istilahnya seperti itu gitu loh. Sebenarnya Mas, kalau senam kegel tuh juga tanpa ekspresi bisa. Kan kayak sekarang misalkan, oh aku lagi ngomong gak ada yang tahu, kalau aku lagi tahan jepit. Justru kesannya itu yang saya maksud. Justru kalau kesannya diekspresikan, kesannya justru kayaknya porno gitu ya kelihatannya. Kalau diekspresikan kayak gitu kayaknya kelihatannya justru pikirannya jadi jorok. Nggak bisa ya Pak? Enggak, nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan, nggak usah. Justru itu yang diajarkan, bahwa di dapur ibu-ibu sambil motong bawang apa dia bisa jepitan nggak kerasa gitu. Tapi dengan otomatis bukan hanya untuk seksnya lebih baik, tapi nanti ketika si ibu itu sudah memasuki usia menopause, kandungan tidak turun, tidak mudah beser dia begitu. Luar biasa. Balik galak untuk Imeme nih. Tadi suaramu bagus banget. Makasih Mas Teguh. Penampilanmu juga luar biasa. Terima kasih. Walaupun belum menikah, pernah terpikir nggak untuk melakukan senam exercise juga untuk mengencangkan otot kewanitaan memang kamu? Kalau seperti yang tadi Imei dengar dari Dokter Boyke, sangat berpengaruh baik terhadap kesehatan ya dokter ya. Kenapa kenapa nggak dilakukan lebih muda ya dokter ya? Kenapa nggak dilakukan lebih muda? Kalau misalnya kita tahu lebih muda, lakukanlah. Kecuali kalau misalnya tahunya seumuran Mas Tukul sekarang gitu kan, artinya belum terlambat. Tapi kan jangka waktunya mungkin ya. Iya. Kalau Imei kan masih muda, belum tahu kalau umur. Cuma kalau dari muda kan enak nanti udah tuanya ya Jauh lebih dokter. baik. Jadi efeknya juga akan didapat lebih awal. Kayak gitu lah. Enak gak? Tapi Mas, Baik. tapi yang aku tahu exercise memang lebih diutamakan kepada wanita-wanita yang memang sudah menikah, karena gerakan-gerakannya itu seperti pada saat lagi melakukan hubungan suami istri gitu. Harus yang udah menikah karena sudah lentur banget ya. Biar enggak Kiplak. balik kan. Untuk dokter lagi nih. Ini penting nih, inspiring nih. Benar nggak dok bahwa melakukan hubungan seks adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan? Mengapa bisa demikian? Ya. Monggo dok. Makanya beberapa orang untuk menurunkan berat badan itu disebut olahraga, tapi disebutnya dalam tanda kutip, maaf ini buat orang yang dari Timur Tengah, olahraga Arab. Dianggapnya tuh olahraga Arab itu adalah melakukan hubungan seks. Jadi kita ada seperti apa, bukan joke ya, tapi lu udah olahraga, iya gua tadi malam olahraga Arab. Nah olahraga Arab itu ya itu melakukan hubungan seks sebenarnya. Jadi sebenarnya juga
seks itu sama dengan olahraga karena dibutuhkan sekitar 150 sampai 250 kalori setiap dalam hubungan seks dari mulai foreplay sampai afterplay. Dan untuk menurunkan 150 sampai 250 kalori ini juga sama dengan kita naik tangga, turun naik tangga 3 kali atau berenang selama 15 menit. Setuju sekali. Sangat setuju. Karena kalau afterplay itu sudah langsung eteng-eteng. Sudah ngantuk, udah tidur. Kalau kadang-kadang mau ditambah, ayo nambah lagi enggak? Masa pakai kaki dong? Itu cara saya tidak setuju ya. Jadi setelah melakukan hubungan seks itu tidak boleh langsung tidur. Justru seks yang utama itu pada afterplaynya setelah selesai orgasme justru saling memeluk, saling mengatakan kata cinta, saling menyentuh itu justru pada afterplaynya. Karena kulit pasangan kita semuanya setelah orgasme itu lebih sensitif 20 sampai 30%. Jadi kebanyakan laki-laki itu setelah orgasme itu malah memang nyamannya tidur ya dok? Tapi itu tidak betul. Beda dengan perempuan. Tidur ini. Balik galak. Bentar ya Meme ya. Meme malah gelisah duduknya. Pemirsa, sebelum kita